Oppo akhirnya keluarin Reno series terbarunya, yaitu Reno 10 5G series. Dari awal saya lihat desain kameranya yang baru, kayaknya mau nunjukin kalau performa kameranya bakalan menonjol. Dan pas saya lihat sampel-sampel foto yang muncul di sosmed, terlihat sangat menarik. Belum lagi pas saya tahu setup kameranya kayak gimana. Wah, saya langsung mikir, ini jadi lompatan yang luar biasa buat Reno series nih. Yang saya pegang ini sekarang adalah Oppo Reno 10 5G atau varian terendahnya. Dan di video ini kita akan buktikan apakah Oppo Reno 10 5G ini sesuai ekspektasi saya. Karena Oppo Reno 10 series ini memakai tagline The Portrait Expert, kita coba bahas sektor kameranya dulu ya. Kali ini setup triple kameranya super menarik. Karena kamera micro dan depth-nya itu diganti dengan kamera ultrawide dan kamera tele. Yang menurut saya bakal lebih sering kepake. Pertama, saya senang. Akhirnya Oppo kembali membawa kamera ultrawide ke HP di bawah 6 juta mereka. Buat kelas menengah sih, kualitas kamera ultrawide 8 megapikselnya itu udah termasuk lumayan bagus ya. Apalagi pas di kondisi terang. Dynamic range pas photo backlight juga bisa lebar, berkat processing software dari Oppo juga. Detail dan ketajaman juga lumayan. Paling pas low light, dia jadi soft dan noisy. Tapi untungnya masih sedikit ketolong sama pengolahan software fotonya Oppo, yang bikin jadi not bad. Apalagi processing pas kita pakai night mode-nya. Di kondisi sangat gelap pun jadi masih lumayan. Untuk hasil kamera utama 64 megapikselnya bisa saya bilang masih bagus. Walaupun pakai sensor kamera buat kelas mid-range, tapi tetap detail dan tajam apalagi pas kondisi terang. Dynamic range pas foto backlight juga lebar, jadi detail di area terang dan gelap masih kelihatan. Warnanya vivid, tapi dia itu nggak sampai yang saturasinya tinggi banget. Jadi sebetulnya masih cukup natural. Walau memang tipe karakter fotonya itu yang efek HDR-nya agak agresif. Jadi di area shadow atau gelap, banyak yang diterangin juga. Nah, kalau ini sih masalah selera aja ya. Di kondisi low light, pas masih ada penerangan sih kelihatan masih cukup bagus ya. Paling kalau udah rada gelap aja, noise udah mulai kelihatan. Untungnya ada night mode yang bisa bersihin noise, bikin detail lebih tajam, sama bikin dynamic range lebih lebar. Overall, kamera utamanya di kondisi low light masih termasuk lumayan banget. Nah, selain membawa balik kamera ultrawide, yang jadi poin plus lagi dari HP ini adalah hadirnya kamera telefoto. Jelas HP ini kalau buat foto 2 kali zoom ke atas bakalan tajam banget buat di kelasnya. Setajam-tajamnya digital zoom yang pakai sensor flagship di beberapa HP pesaingnya, pas saya adu sih tetap aja lebih tajam optical zoom di HP ini. Nggak cuma di 2 kali sampai 3 kali zoom, pas saya tes di 5 kali sama 6 kali zoomnya pun bisa dibilang bagus. Dan bahkan di 8 kali sampai 10 kali zoomnya masih sangat-sangat lumayan. Dan masih kelihatan banget bedanya dibanding HP pesaingnya. Ya ini berkat optical tele plus bantuan softwarenya Oppo. Jadi lensa tele nggak bisa bohong lah kalau diajak foto-foto zoom. Sebetulnya HP ini bisa hingga 20 kali zoom, tapi ya kualitasnya emang jadi menurun sih dan ini wajar ya. Oke, saya tuh suka banget sama foto potret. Tapi selama ini yang memang jadi kelemahan di HP mid-range itu, potretnya itu terbatas di 1 kali zoom aja. Kan Reno series diklaim sebagai The Portrait Expert. Saya tuh dari dulu berharap, ayolah kasih option 2 kali zoom. Digital juga nggak apa-apa deh. Di sini akhirnya dikasih tuh 2 kali zoom, terus dikasihnya lensa optical pula, bukan sekedar digital. Dan nggak cuma varian tertingginya, di varian terendahnya ini pun sama. Buat selera saya, foto portrait itu lebih bagus kalau pakai lensa tele. Sebagai informasi, setiap focal length di lensa itu bisa kasih efek distorsi yang berbeda. Kalau di lensa wide itu, distorsinya bikin wajah terlihat agak cembung ya. Terus, kalau foto dengan lensa tele, bisa kasih ilusi jarak subjek dengan background jadi lebih dekat. Dengan begini menurut saya, kita bisa lebih fokus ke subjek orangnya. Bikin subjek lebih menonjol. Makanya, saya dari dulu lebih suka foto potret di 2 kali zoom ke atas. Dan karena lensa tele di Reno 10 ini optical, jadi bisa kasih efek yang saya jelaskan tadi. Terus, kalau kalian perhatikan efek bokehnya, ada yang berbeda dari HP ini dengan seri-seri sebelumnya. Dia tuh efek bokehnya agak swirly, kayak lensa-lensa klasik yang terkenal ya. Jadi bikin kelihatan cakep. Di sini tentu ada fitur bokeh flare portrait juga yang bikin bokehnya tambah creamy. Yang saya suka pas foto low light pun,
Di 2 kali zoom, HP ini masih pakai lensa optikalnya. Ya mungkin karena sensornya bagus, jadi masih cukup bisa diandalkan ya. Walau untuk kualitas tentu nggak sebagus pas kondisi terang, karena noise mulai bermunculan. Tapi detailnya itu masih sangat lumayan loh. Bahkan pas saya foto di kondisi ekstrim low light pun masih bisa hasilin foto kayak gini. Yang menurut saya impresif sih. Bahkan kelihatan sedikit lebih menarik dibandingkan pas saya foto pakai kamera utamanya. Menurut saya ini breakthrough sih buat HP kelas menengah dikasih lensa optical tele. Bahkan di varian terendahnya ini. Udah sangat layak lah Oppo kasih tagline Portrait Expert di sini. Dan sensor kamera telenya pun dikasih yang bagusan loh. Dia pakai sensor IMX709 yang didevelop sama Oppo bareng dengan Sony. Sensornya ini bisa menyerap cahaya yang lebih banyak. Makanya detail foto potretnya bisa bagus dan performa low lightnya juga masih lumayan bagus ya. IMX709 ini biasa ditaruh Oppo di kamera depan HP mereka. Termasuk kamera selfie HP ini ya. Kamera selfie-nya juga udah pasti bagus lah. Nggak perlu ditanya. Hasilnya detail, dynamic range lebar, jadi foto backlight aman. Ada mode portrait juga, termasuk fitur bokeh flare portrait. Dan diajak selfie pas malam hari pun masih aman. Untuk perekaman video, ada upgrade juga nih, yaitu kamera utamanya bisa merekam hingga 4K 30fps dan di Full HD ada pilihan 60fps-nya. Hasilnya tajam ya, apalagi pas rekam di 4K. Dynamic range-nya juga cukup lebar. Untuk kamera ultrawide-nya sih bisa rekam hingga Full HD 30fps. Hasilnya cukup lumayan, paling dynamic range-nya pas rekam backlight nggak selebar kamera utamanya. Terus kamera telenya bisa merekam hingga Full HD 30fps juga, dan hasilnya tajam sih. Sebetulnya pas ngezoom bisa pilih resolusi yang lebih tinggi, tapi dia akan berpindah jadi digital zoom aja. Kalau kamera selfie-nya bisa rekam hingga resolusi Full HD 30fps. Hasilnya ya lumayan bagus. Ada fitur bokeh dan bokeh flare portrait juga, dan bisa jalan di resolusi Full HD. Kamera belakangnya juga bisa merekam video bokeh dan bokeh flare portrait, tapi entah kenapa baru mentok di resolusi 720p aja. Efek bokehnya sih kelihatan lumayan bagus ya buat HP sekelas ini. Ya semoga nanti bisa dapat update buat bisa jalan di resolusi Full HD kayak di kamera depannya. Ada video stabilisasi juga, jadi kalau rekam sambil jalan nggak terlalu goyang. Dan masih ada fitur ultra steady-nya, termasuk di kamera selfie ya. Tapi sayang, stabilisasinya cuma jalan maksimal di Full HD 30fps saja. Jadi di 60fps dan 4K 30fps-nya nggak jalan. Ya semoga aja Oppo kedepannya bisa kasih update, biar bisa jalan di resolusi yang lebih tinggi. Selain setup kameranya yang baru, desain frame kamera HP ini juga baru ya. Oppo nyebutnya sebagai custom camera matrix. Yang pasti frame kameranya ini kelihatan premium dan gagah. Desain bodi belakangnya juga nggak kalah premium. Dia pakai desain Oppo Glow. Mungkin banyak yang udah familiar juga ya. Dia pakai material kaca tapi finishingnya kayak edgy matte. Halus banget tapi masih kerasa ada tekstur kayak sandstone-nya. Dan yang pasti nggak gampang kotor. Terus ada 2 pilihan warna ya. Yang saya pegang ini warna ice blue dan ada efek pantulan warna-warni. Yang pasti Oppo masih kasih desain 3D dual curve di sini. Jadi melengkung di belakang dan di depan. Yang bikin kelihatan elegan banget dan mirip HP flagship. Paling yang agak membedakan dengan HP flagship itu frame-nya plastik. Ya seingat saya semua HP di range harga segini tuh masih pakai plastik ya. Desain layarnya pun premium. Selain melengkung, dia pakai konsol di tengah dan bezelnya tipis di semua sisinya. Saya juga impress sama kualitas panel AMOLED-nya. Warnanya itu bagus, vivid tapi saturasinya nggak dibikin tinggi banget. Jadi masih terlihat natural. Brightness-nya pun pas saya tes di kondisi terik masih cerah. Masih kelihatan cukup jelas lah. Udah support DCI P3 juga, jadi range warnanya luas. Selain itu ternyata HP ini udah 10-bit dan dikasih fitur HDR10 Plus juga. Pantesan warnanya bagus ya, dan ini upgrade dibanding seri sebelumnya di harga yang sama. Pas display konten HDR pun layarnya masih lumayan cerah. Udah pasti smooth juga karena refresh rate-nya udah 120Hz. Dan dia adaptif, jadi bisa otomatis switch dari 60, 90, dan 120Hz. Sesuai dengan kebutuhan, jadi lebih hemat daya dibanding nyala di 120Hz terus. Speakernya udah stereo ya, kualitas speakernya lumayan bagus. Terus dia ada fitur ultra volume mode juga, jadi di tempat ramai masih bisa kedengeran. Vibration motornya juga kelas mid-range ya. Untungnya getarannya lembut, bukan tipe kasar yang jelek dan mengganggu. Ke bagian hardware, chipsetnya pakai Dimensity 7050, yang berarti ini upgrade. Dan harusnya menjadikan Reno 10 5G ini
HP di bawah 6 juta paling powerful dari Oppo. Untuk jalanin aplikasi standar kayak sosmed, chatting, performa HP ini sih udah smooth. Masih kerasa mirip dengan sebelum-sebelumnya yang udah smooth juga. Mungkin karena color OS-nya yang enteng juga. Mau multitasking, split screen juga lancar. Karena RAM-nya udah lega, 8 GB. Jadi menurut saya nggak perlu nyalain fitur RAM expansion-nya yang bisa nambah hingga 8 GB-nya, itu juga udah cukup. Terus Oppo juga berani kasih jaminan kalau dalam 48 bulan, performanya masih bakalan smooth kayak pas kita awal beli. Jadi seiring waktu nggak bakalan nge-lag tuh HP-nya. Storage-nya juga besar ya. Udah dikasih 256 GB dan masih bisa diekspansi hingga 2 TB lewat microSD karena slotnya hybrid. Bagi kalian yang suka gaming nih, bakal lebih kerasa upgrade-nya di sini. Karena pakai Dimensity 7050, berarti udah banyak game yang bisa dapet performa yang smooth. Mau game PUBG, PUBG New State, Mobile Legends, Firelight udah bisa dapat frame rate 60 fps dan termasuk stabil performanya. Terus pas main game juga nggak kerasa panas HP-nya ya. Pas saya main game shooter pakai 4 jari pun layarnya terasa responsif dan nggak ada ghosting. Dan karena stereo speakernya bagus, jadi saya masih bisa denger step musuh tanpa perlu pakai TWS. HP ini udah pakai ColorOS versi terbaru, fiturnya pun lengkap. Kayak kita bisa gedein folder di sini, dan ada self mode yang bisa diisi widget sesuai keinginan kita. Ada always on display dan kita bisa kontrol Spotify juga di always on display-nya ini. Ada NFC juga tentunya buat isi e-money. Terus yang sangat menarik, Oppo membawa infrared sensor ke HP ini. Jadi bisa kita jadiin remote buat alat elektronik di rumah kita juga. Kemarin ini tuh saya sempat menyayangkan kenapa di HP 5 jutaan Oppo belum dikasih fitur multi-screen connect. Dan akhirnya di sini dikasih sama Oppo. Jadi kita bisa connect dan nge-sync HP kita ke PC dengan sangat mudah. Bisa drag and drop file atau foto juga. Untuk masalah software update, minimal bakal dapat 2 kali update versi Android dan 4 tahun security update. Ya semoga aja bisa dapat 3 kali update Android. Dengan body setipis ini, Oppo masih bisa kasih baterai berkapasitas 5000 mAh. Dan pas saya tes sih, kerasa awet banget. Bisa bertahan seharian atau bahkan lebih. Dengan SOT sekitar 9 jam. Ngecasnya pun cepat, karena udah support SuperVOOC 67 Watt yang masih dikasih di dalam box. Jadi nggak perlu beli adapter lagi. Terus pas saya tes, ternyata dia support protokol power delivery juga, hingga 18 Watt. Jadi kalau kalian lagi nggak bawa chargernya, terus kepepet harus pinjem charger power delivery, masih aman. Kesimpulannya gimana? Intinya, saya suka banget sama Oppo Reno 10 5G ini. Dan upgrade-nya kerasa cukup banyak dibanding generasi sebelumnya untuk range harga yang sama. Terus, selama ini kamera HP mid-range kan gitu-gitu aja nih. Dalam artian tambah bagus, tapi yang di-upgrade itu sensor kamera utamanya doang. Tapi setup-nya gitu-gitu aja. Saya yang suka foto potret minimal 2 kali zoom, selama ini larinya harus ke HP flagship. Nah, di sini kan Oppo beda nih. Dengan tagline Portrait Expert, dia beneran kasih lensa khusus buat potret. Dan nggak sekedar 2 kali zoom doang. Sensornya pun dikasih yang bagusan speknya. Jadi buat portrait entusias, kalau mau beli HP dengan budget di bawah 6 juta, rasanya belum ada pilihan lain ya. Kayak saya yang demen foto portrait, sekarang ada pilihan yang jauh lebih terjangkau. Dengan performa yang udah cukup buat saya. Layar yang udah bagus, terus desain cakep, speaker stereo, dan ada NFC juga. Walau mungkin tetap ada diferensiasi dengan HP flagship, tapi Oppo Reno 10 5G ini tuh udah kerasa cukup lengkap dan rasanya udah cukup untuk kebutuhan saya. Dan untuk HP kelas mid-range, Oppo Reno 10 5G ini udah tepat kalau dijuluki sebagai The Portrait Expert. Stop.